warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih belajar materi IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka pada bab kelima yaitu klasifikasi makhluk hidup. Video ini merupakan video bagian ketiga yang akan membahas tentang tingkatan takson makhluk hidup. Bagi yang belum mempelajari bagian pertama dan kedua, silahkan bisa mempelajari video tersebut. Jangan lupa like dan subscribe agar video ini lebih bermanfaat bagi yang lain. Urutan takson makhluk hidup. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok makhluk hidup. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup dinamakan takson. Nah, urutan takson mulai dari tertinggi ke terendah bisa kalian amati sebagai berikut. Hewan, kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Sedangkan tingkatan takson pada tumbuhan, kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Kalian cermati untuk hewan dan tumbuhan yang berbeda adalah urutan takson yang kedua. Untuk hewan dinamakan phylum, untuk tumbuhan dinamakan divisio. Nah, kalian cermati, semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggotanya. Tapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggotanya, tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut. Kita pelajari dari tingkatan takson yang paling atas, yaitu kingdom atau kerajaan. Kita akan mempelajari menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana makhluk hidup di dunia ini dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera, lalu Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, untuk lebih rinci tentang 5 kingdom ini, akan kita pelajari di video bagian yang keempat. Nah, kita sekarang akan mempelajari tingkatan takson yang kedua, yaitu phylum atau divisi. Phylum itu bagi hewan dan divisi bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Kingdom Plantae terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ini Bryophyta, Pteridophyta, dan ini tumbuhan berbiji. Selanjutnya adalah tingkatan takson kelas atau klasis. Ini ada di tingkatan ketiga. Anggota takson pada setiap phylum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Misalnya, tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae memiliki 2 kelas, yaitu Magnoliopsida atau dikotil dan Liliopsida atau monokotil. Ini ciri-ciri monokotil dan ini ciri-ciri dikotil. Nanti lebih lanjut di video berikutnya ya. Tingkatan takson berikutnya adalah ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dibagi lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Contoh, Magnoliopsida atau dikotil memiliki ordo yang pertama Solanales. Ini adalah sebangsa terong. Yang kedua, Cucurbitalis. Ini sejenis labu. Yang ketiga, Malvales. Tumbuhan berbunga yang ada kayunya, kayak mawar gitulah. Selanjutnya adalah familia. Kita lihat famili atau familia berada di tingkatan yang ke-5. Anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran AC. Misalnya Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Nah, Cucurbitaceae ini sebangsa labu ya. Macam-macam nih, ada timun juga.
lalu Asteraceae, semua tanaman sejenis kenikir, lalu Poaceae, padi-padian, juga rumput-rumputan. Kemudian kalau pada hewan takson familia memiliki akhiran ide. Misalnya ada Felidae, ada Canidae, ada Hominidae. Felidae, nih, ada kucing, harimau ya. Terus Canidae, sebangsa anjing, terus ada serigala. Lalu Hominidae, ini termasuk monyet, kera, orangutan, dan kita sendiri manusia ini ada dalam satu familia, yaitu Hominidae. Tingkatan berikutnya adalah genus. Anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri lagi yang lebih khusus. Nah, dalam penulisan genus, huruf pertama harus ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya ini, Zea, atau menulis padi dalam bahasa Latin ya, Oryza. Tingkatan takson berikutnya adalah spesies. Suatu organisme dikatakan berada dalam satu spesies dengan organisme lain, itu ciri-cirinya bila mereka dikawinkan, itu bisa menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur yang dibuat oleh Bapak Carolus Linnaeus yang dikenal dengan Bapak klasifikasi atau Bapak taksonomi. Penulisan nama spesies itu dalam bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Dicetak miring atau garis bawah secara terpisah. Contohnya mawar, ditulis Rosa sinensis. Tingkatan berikutnya masih ada satu tingkatan di bawah lagi. Nah, tadi kan paling bawah spesies. Namun, pada organisme tertentu, kadang masih ditemukan perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus, atau bervariasi, sehingga disebut varietas. Misalnya, penulisannya dulu ya, penulisannya itu dicetak miring atau garis bawah secara terpisah. Misalnya Zeamais vartunicata. Cara menulisnya bisa cukup Zeamais tunicata. Vartu varietas ya. Ini contohnya ada varietas jagung manis, jagung mutiara, jagung polong. Nah, beda banget bisa dimasukkan pada tingkatan takson varietas. Baik, ini daftar pustaka. Terima kasih kalian telah belajar pada video bagian ketiga ini. Jangan lupa ditunggu untuk video bagian yang keempat. Terima kasih telah belajar di sini. Semoga videonya bermanfaat. Selamat belajar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.